Rumah Harapan Indonesia buat saya adalah alasan saya untuk hidup. Jika sudut ruang sanggup berucap, ia pasti akan bercerita betapa banyaknya kenangan yang terukir di bawah atapnya. Ya, ini adalah Rumah Harapan Indonesia, sebuah rumah singgah bagi anak dari berbagai daerah untuk berlayar bersama menuju dermaga Jingga. Dengan segala suka, duka, dan asa, bagaimanakah kisah Rumah Harapan Indonesia? Di Rumah Harapan Indonesia sehari-hari biasanya pagi-pagi ibu-ibu udah bangun terus masak, karena di Rumah Harapan kita nggak pakai pembantu, semuanya berlaku seperti ini rumah sendiri. Jadi setiap ibu itu punya jadwal piket masak, piket bersih-bersih, piket ke pasar dan sebagainya. Nah, tiap pagi mereka bangun pagi-pagi banget untuk nyiapin sarapan dan bersih-bersih rumah. Lalu mereka berangkat ke rumah sakit diantar dari Rumah Harapan Indonesia. Kalau pagi-pagi udah ada yang rewel, minta susu lah, mau mandi, lari ke sana kemari, dikejar mamanya. Seperti layaknya anak-anak yang lain, mereka juga kadang-kadang terlihat malah tidak seperti anak sakit gitu. Karena mereka terlihat seperti anak yang happy, yang ceria, seperti layaknya anak-anak yang lain. Di Rumah Harapan Indonesia ini kita seperti keluarga. Layaknya anak kucing dalam dekapan sang induk, anak-anak itu adalah anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih dari orang-orang di sekitarnya. Mereka bukan datang untuk dikasihani, namun mereka datang untuk mendapatkan kebahagiaan mereka dengan singgah di rumah tersebut. Ketika mereka kalau hari Senin sampai Jumat, pasien itu ke poli. Nah, nanti setelah pulang, mungkin sekitar siang mereka pulang, setelah pulang mereka makan, setelah makan mereka istirahat, karena jam istirahat adik-adik itu jam 2 sampai jam 4 sore. Setelah mereka selesai udah istirahat, setelah udah bangun tidur, mereka udah mandi, mereka boleh turun. Nah, sore itu sekitar jam 4:30 sampai mau makan malam itu jam 6, mereka boleh bermain. Bermain itu bebas, dalam arti kata mereka turun semuanya. Kalau memang ada yang main Uno, ada yang interaksi bayi-bayi itu biasanya kita taruh di ruang depan, itu kita bercanda atau kumpul, mamanya ngobrol-ngobrol. Suasana kehangatan keluarga tak hanya terpancar dari orang tua dan adik dampingan saja, namun juga dilengkapi oleh kehadiran volunteer. Mereka tak hanya datang untuk bermain dan mengurus keperluan berobat, namun juga untuk mendampingi adik-adik belajar bersama di sebuah ruangan bernama Ruang Inspirasi. Angin, maka tubuhku akan membentur gunung. Aduh, rasanya sakit sekali. Gak gendut tapi cantik kan? Ruang Inspirasi itu di atas, nah itu satu ruang yang memang kita pergunakan ketika kita ada acara atau memang kita ada kegiatan, misalkan kita menggambar, kebetulan seperti Ucup, Dika, Jenny itu kan mereka selama berobat mereka nggak sekolah. Nah, ada beberapa volunteer yang mengajar mereka, untuk mereka ngajar matematika kah atau bahasa Inggris kah. Nah, itu biasanya kita buka kelasnya itu malam setelah anak-anak udah selesai makan malam. Nah, mungkin bisa mengajarkan anak-anak itu mata pelajarannya sesuai dengan yang mereka mau, misalkan bahasa Inggris atau matematika gitu. Itu bisa diinspirasi.
Hadirnya volunteer di rumah ini turut membantu Valencia Mikeranda membangun suasana nyaman agar adik-adik dampingan selalu merasa aman dan bahagia. Buat saya kehadiran volunteer ini sangat berarti buat Rumah Harapan Indonesia. Tanpa mereka, Rumah Harapan Indonesia nggak ada. Karena mereka lah yang membuat Rumah Harapan Indonesia ini bisa berjalan sampai saat ini. Saya nggak ada apa-apanya, saya cuman ibaratnya kayak pemantik api saja. Saya cuman nyalain apinya, tapi kompornya bisa nyala terus, itu bukan karena saya, tapi karena mereka. Kebahagiaan juga turut dirasakan oleh para orang tua. Melihat sang buah hati tertawa dan tersenyum bersama sebayanya, tentu ikut membuat mereka senang dan berlega hati. Aduh, alhamdulillah bersyukur sekali sama Allah, senangnya ya Allah nggak tahu bilang. Pokoknya senang sekali lihat kondisi anaknya kayak gini. Banyak sekali perubahannya. Kalau di rumah dia mainnya nggak kayak gini. Kalau udah sampai ke sini, alhamdulillah kawannya banyak, dia semangat. Senang katanya. Senang, banyak kawan, banyak mainan. Mak-mak di sini sayang sama dia, katanya mau main abang-abang di sini. Senang dia. Tak ada yang lebih berharga selain melihat sang anak mendapat kebahagiaan yang bisa membuat mereka lupa akan awan kelabu yang singgah dalam hidupnya. Nama saya Abia Mayok, asal dari NTT, daerah Alor. Kami memutuskan untuk tinggal di sini karena kami tidak ada biaya dalam perawatan anak ini. Sehingga lebih tepatnya kami di yayasan ini ketika kami disarankan oleh dokter jantung bahwa kami tepatnya di sini yang tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Kami dapat perhatian khusus ya tentang makan minum, semua dijamin baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk Kak Palen yang dengan usaha dan perjuangannya bisa menerima kami di tempat ini. Selama kami ada di sini, tentu pelayanan ini ya, lebih bagus dari yang kami harapkan. Satu. Peluknya mana? Oh, enaknya. Cepat sembuh ya. Pintar ya Mama Silva. Ini si cantik ini kapan nanti? Kalau udah di sini, kamu makannya yang banyak biar tambah gemuk ya. Valencia Mikeranda ialah sosok wanita tangguh di balik lahirnya Rumah Harapan Indonesia. Ibu dengan 3 anak berkebutuhan khusus ini sama sekali tak ragu untuk terus berbuat baik pada anak-anak lain di sekitarnya. Kepeduliannya mampu menghadirkan bahagia dan rasa syukur bagi banyak orang. Kalau ditanya apa yang mendasari aku menjadi aktivis sosial, sebenarnya berawal dari ketika mamaku dulu sakit-sakitan. Sebenarnya saya nggak bantuin orang ketika saya bikin kegiatan sosial, karena justru saya yang merasa bahwa dengan gerakan sosial ini hidup saya jauh lebih berarti. Saya merasa hidup saya ini berharga dan saya lebih merasa hidup tuh lebih indah untuk saya jalani dengan bikin kegiatan sosial. Saya kebetulan dititipi anak-anak yang spesial. Jadi ketiga anak saya kebetulan anak-anak yang saya tidak bilang autism, tapi berkebutuhan khusus yang berbeda-beda. Dari ketiga anak inilah yang kemudian membuat saya merasa saya sudah luar biasa diberkati, diberi malaikat-malaikat tak bersayap yang kemudian membentuk saya menjadi saya yang sekarang. Saya mendirikan Rumah Harapan Indonesia ini sejak tahun 2014 dan perjalanannya sangat tidak mudah.
Jadi ketika memulai mendirikan Rumah Harapan Indonesia itu berawal dari tahun 2014. Lalu waktu itu saya jalan ke rumah sakit, saya menemukan di rumah sakit, di selasar-selasar rumah sakit ada banyak sekali anak-anak yang tidur di selasar-selasar rumah sakit. Dan pada saat saya melihat mereka, saya ngerasa, ya Tuhan, kalau saya punya kelebihan rezeki, saya pingin banget bikin rumah singgah buat mereka. Tapi waktu itu saya nggak punya uang, nggak punya kerjaan. Nah, satu ketika saya diinterview sama moms and baby yang kebetulan tinggal di rumah ini. Dia tanya, apa sih mimpinya Kak Valen yang belum terwujudkan gitu. Saya bilang, saya pengen punya rumah singgah buat anak-anak sakit. Terus dia bilang, coba aja Kak sewa rumah saya. Terus saya ngomong sama yang punya rumah, Ibu, saya nggak punya uang, tapi saya pengen banget bikin rumah singgah buat mereka, buat anak-anak sakit dari keluarga tidak mampu. Lalu ibunya bilang, ya wes, nggak apa-apa kalau gitu, sewa aja tempat ini sewanya 150 juta. Aduh, saya nggak tahu dari mana 150 juta. Jadi akhirnya saya bilang sama yang punya rumah, Bu, boleh nggak Bu dikurangin karena saya nggak punya uang gitu. Terus yang punya rumah bilang, ya wes, nggak apa-apa dikurangin jadi 100 juta. Cara manusia, saya rasanya kayak, aduh kayaknya udah nggak mungkin. Tapi secara batin, hati nurani saya bilang, jalan aja terus. Tapi kemudian saya berpikir, tidak ada satupun niat baik yang tidak direstui sama Yang Maha Kuasa. Yang penting kita tulus gitu. Dan rumah ini kemudian dilengkapi oleh teman-teman, banyak banget selebriti yang kemudian ngirimin, Kak, aku mau ngirimin tempat tidur, Kak, aku mau ngirimin kipas angin, Kak, aku mau ngirimin AC. Banyak banget. Jadi akhirnya rumah ini siap beroperasi di bulan November. Dan pada saat di bulan November 2014 itu saya dihubungi oleh mamanya Tias. Itu salah satu anak yang sebenarnya kami sudah dampingi di komunitas sebelumnya di Three Little Angel. Cuman karena komunitas ini hanya berupa komunitas yang mensupport dalam hal dana dan susu, pampers dan sebagainya. Lalu ketika Rumah Harapan ini jadi, orang tuanya menghubungi saya untuk minta tolong supaya Tias dibawa ke sini karena di rumahnya. Jadi Tias ini tinggal di kontrakan di daerah Grogol sana, dan karena kontrakannya itu sempit sekali sehingga di situ tuh banyak tikus-tikus gitu. Tikus ini karena tubuhnya mati rasa dari sini sampai bawah sehingga setiap hari itu tubuhnya dimakan tikus. Jadi setelah mamanya menghubungi kami, akhirnya kami jemput Tias ke rumahnya. Kami bawa ke Rumah Harapan dan setiap hari kami bergantian mendampingi Tias, membersihkan luka, dan kita setiap hari bercerita bareng Tias supaya Tias tuh tidak merasa bahwa hidupnya ini menderita gitu. Jadi setiap hari kita membersihkan lukanya, kita kasih obat, terus kita bawa ke rumah sakit. Dan pada saat kami bawa ke rumah sakit, kita tanya sama dokter, Dok, kita apain nih anak ini, Dok? Terus sama dokter di PET scan, hasil PET scan-nya seluruh sel-sel kanker sudah metastasis di seluruh tubuhnya, udah nggak mungkin sembuh lagi. Jadi dokter bilang nggak ada harapan lagi, paling 8 bulan anak ini bisa bertahan. Jadi seneng-senengin aja dulu. Aduh, kita ngerasa kayak, oh my God, ini kayak kita sedang berhadapan dengan pesawat yang sudah pasti akan jatuh. Jadi saya bilang sama teman-teman, guys, tugas kita adalah gimana caranya mendaratkan pesawat ini dengan tenang. Jadi setiap hari kami ngajak dia ke mall, bikin dia happy, kita seneng-senengin. Karena buat saya bilang sama semua kakak-kakak, pokoknya kita bikin dia happy karena happiness is the best medicine gitu. Dan waktu berlalu sangat cepat, kita nggak kerasa, tahu-tahu udah 8 bulan. Berat badannya waktu dia baru datang itu baru 15 kilo. Setelah 8 bulan ternyata berat badannya jadi 31 kilo. Kita pikir jangan-jangan nih anak bengkak gitu sebelum dia meninggal kan. Jadi kami mulai bawa ke MRCCC. Kita PET scan lagi. Setelah di PET scan dokternya nanya, kalian apain anak ini? Kita bilang, nggak diapa-apain, Dok. Emang kenapa? Dokternya bilang, lihat aja sendiri.
hasil PET scan-nya. Begitu kami lihat, oh my God, nggak nyangka banget karena ternyata seluruh sel-sel kankernya bersih sama sekali. Nah, Tias ini adalah salah satu cerita dari sekian banyak anak-anak di Rumah Harapan Indonesia yang membuat saya ngerasa saya nggak boleh berhenti di sini. Saya harus bawa harapan-harapan baru ini buat anak-anak lain di luar sana, nggak cuma di Jakarta, buat anak-anak lain di luar sana supaya mereka juga punya harapan baru, supaya nggak kehilangan harapan lagi. Tidak ada anak-anak yang tidak berobat karena nggak punya uang. Jadi di Rumah Harapan Indonesia saat ini ada satu anak yang menurut saya juga sangat menginspirasi karena anak ini sudah cukup lama di Rumah Harapan dan saat ini sedang berjuang untuk melawan sakitnya. Jadi adik Jenny sudah hadir di Rumah Harapan itu sejak pertama kali Rumah Harapan berdiri tahun 2015. Waktu dia datang pertama kali tuh Jenny udah nggak bisa jalan, jadi dia datang dengan kursi roda gitu. Pas dia datang ke sini nggak bisa jalan dan kita tuh ngelihatnya kasihan banget, perjuangan ibunya juga, melihat ibunya sangat sayang banget sama anak ini. Cuman si Jenny ini memang waktu itu sudah hampir kehilangan harapan. Kak Valen, ayo. Oke. Misi Pak. Aku namanya Jenny, tinggalnya dari Bekasi. Aku sekarang lagi sakit leukemia, kanker darah. Sejak 2015 ketahuan leukemianya. Jenny, hari ini kita mau kemana, Jen? Hari ini mau ke rumah sakit. Oke, hari ini di rumah sakit kita ngapain? Aku mau cek darah. Oh, oke. Cek darahnya, cek darah apa ini yang sekarang? Cek darah Lengkap. lengkap. Cek darah lengkap buat persiapan kemo ya? Iya, enggak buat pertengahan liburan aja, Kak. Oh, gitu. Ini emang rutin setiap 2 minggu sekali cek darah. Oh, oke. So far sampai saat ini cek darahnya aman ya? Aman. Oh, sip. Keren. Udah mulai pikirin dari sekarang, udah mulai banyakin konten. Dampingan yang diberikan tak hanya di lingkup Rumah Harapan Indonesia saja, tapi juga turut menemani adik dampingan hingga menjalani pengobatan di rumah sakit. Semuanya dilakukan untuk membantu mengejar kesembuhan sang adik dampingan. Uluran tangannya hangat menyambut siapapun yang membutuhkan, Ayo, Mas. serta senyuman teduhnya selalu mengiringi kepeduliannya dalam membantu sesama. Dan dari sinilah awal Jenny dipertemukan dengan Rumah Harapan Indonesia yang masih membantunya hingga saat ini. Tahun 2015 itu aku kan kondisi aku masih lemah, masih sering masuk IGD, dan ada salah satu pasien di Rumah Harapan ini masuk IGD juga. Jadi kita ketemu di sana, dia cerita-cerita kasihan Jenny-nya, dan akhirnya mama memutuskan untuk tinggal di sini juga. Rasanya sih bahagia banget, terus kondisi aku juga jadi makin membaik, jauh lebih baik dari sebelumnya. Ngerasa terbantu banget ada Rumah Harapan. Perjuangan saya sebelum tahu Rumah Harapan Indonesia sangat saya suka sedih karena dari rumah naik kereta, sedangkan Jenny itu masih lemah, HB-nya pada saat itu 2 tapi udah ditrampusi, makanya mau ke RCM itu naik kereta. Jadi kadang-kadang kalau udah habis dari RCM suka ngedrop si Jenny-nya. Kepikiran untuk nyerah sih nggak pernah, cuman saya selalu berjuang untuk anak saya. Gimana pun caranya saya buat. Sudah masuk di Rumah Harapan, banyak sih ininya ya, banyak perkembangannya. Dari nggak bisa jalan,
udah nyampe di Rumah Harapan, terus kemo terus. Nah, bisa jalan sampai sekarang sehat. Jenny di mata saya sebenarnya anak yang luar biasa loh, anak yang hebat menurut saya. Sebenarnya dia punya pribadi yang tangguh, tapi terkadang anaknya itu gampang marah ya karena seringkali dia tidak menerima keadaan. Dia merasa bahwa kenapa harus kenapa saya yang harus mengalami cancer, kenapa saya yang harus mengalami penyakit seberat ini gitu. Dan terkadang dia menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan kehidupan gitu. Tapi setiap kali saya bicara sama dia, anaknya tuh luar biasa manis sekali. Ayo, Mama, kita jalan. Ayo. Jalan lagi kita ketemu sama Dokter Budi di sana, yuk. Oh. Habis itu nggak sadar apa-apa lagi. Oh ya? Oh gitu rasanya. Halo. Hai, apa kabar dokter? Senang banget kita ketemu lagi, ya ampun. Ketemu lagi. Iya. Tadi gemuk, sekarang jadi langsing banget. Iya. Jadi dok, makasih banyak ya, ini Jenny udah dibantuin, udah sembuh, udah sehat banget, udah cantik kayak gini. Thank you banget, sudah dilelah-lelahkan oleh adik kami. Yang penting kan sekarang kan semua dokter kan tujuannya sama, pengen mengobati, pengen menyembuhkan, pengen ngelihat kamu sehat lagi, adik-adiknya Jenny juga yang sakit juga sehat lagi. Nggak ada lah dokter yang nggak pengen pasiennya jadi lebih sehat. Ingat selalu yang Kak Valen bilang, tanamkan di kepala pasti sembuh, pasti jadi orang sukses. Nanti kaki kamu akan menuntun kamu ke apa yang selalu kamu pikirkan. Ya. Itu ya, ya dok ya. Dan pasti percaya kalau Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Amin. Itu sih Dokter, kuncinya. makasih Iya. banyak ya dokter. Oh, thank you. Makasih Kak Valen. Oke dok, kami harus pulang dulu. Jenny tadi udah dari lab, sekarang kita mau pulang. Aku thank you banget udah bantuin adik-adik kita di Rumah Harapan Indonesia. Tetap semangat ya dok, masih banyak Jenny yang lain nih. Siap. Yang menunggu Siap. untuk dibantu. Siap. Thank you banget ya. Sama-sama Kak Valen. I'm so happy to know you. I'm so happy to know you too. Thank you banget. Makasih. Aku pamit ya Iya, sama semoga Jenny. kita berkah, sehat selalu. Amin. Ya. Dokter jaga kesehatan ya. Sama-sama. Apalagi Jenny di juga. rumah sakit kan. Ya. Kamu juga, Kak Valen juga, Mama Iya. juga. Ya. Yang sehat. Oke, pamit ya. Dadah. Take care ya. Sampai ketemu. Terima kasih Mama. Dadah. Saya kenal Kak Valen itu dan Rumah Harapan itu sudah cukup lama ya. Dan sejak itu Rumah Harapan tuh banyak membantu kita, terutama pasien-pasien anak yang membutuhkan. Jadi pasien-pasien yang rumahnya jauh, yang membutuhkan dukungan di sini, support, bukan cuma hanya rumah tinggal ya, tapi kasih sayang, terus nutrisi segala macam itu, dan itu Rumah Harapan itu sangat support itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih kita menjalani hubungan yang baik dengan Rumah Harapan, dan kedepannya kita ingin Rumah Harapan sama kita sama-sama saling membantu untuk kesembuhan pasien. Bak teduhnya mentari di kala senja tiba. Tak ada yang lebih meneduhkan selain melihat sang adik dampingan kembali tersenyum riang bersama dengan sebayanya. Perasaannya bahagianya tak terhingga. Karena melalui Rumah Harapan Indonesia saya bisa melihat senyum yang terkembang di wajah anak-anak yang bisa sembuh, dan orang tua yang bisa bahagia melihat anak-anaknya sembuh, anak-anak bisa sekolah lagi, bisa meraih masa depannya lagi. Itu pencapaian yang luar biasa buat saya, karena buat saya saat ini sukses bukan terletak dari berapa banyak harta yang saya punya, berapa banyak rumah atau materi yang saya miliki, tapi buat saya saat ini sukses adalah berapa banyak hati
yang sudah saya sentuh, berapa banyak jiwa yang sudah bahagia karena kehadiran saya. Itu. Seperti harimau yang mati meninggalkan belang, gajah yang mati meninggalkan gading, dan manusia yang mati meninggalkan nama. Hidup tak selalu tentang penghargaan dan tujuan yang telah tercapai. Namun, arti dari kehadiran seseorang akan selalu dikenang oleh orang lain seiring dengan kehangatan hatinya yang terus mengalir. Dan Valencia telah memilih untuk mengalirkan kebaikannya selama ia hidup. Karena Valencia percaya bahwa kebahagiaan merupakan obat yang terbaik. Buat Kak Valen, terima kasih Kak Valen udah baik banget bantu anak-anak di sini dan di luar sana yang membutuhkan buat Rumah Harapan. Terima kasih juga udah membantu anak-anak di luar sana. Semoga Rumah Harapan makin jaya. Bersama Rumah Harapan Indonesia, Valencia Mikeranda berhasil merengkuh dan menggenggam setiap langkah anak menerjang badai demi mengembalikan harapan dan mimpi mereka. Inilah Ruang Mimpi, Rumah Singgah Harapan Indonesia, yang menjadi saksi dari kegigihan, kepercayaan, dan kekuatan bagi setiap orang di dalamnya. Tetap semangat, jangan menyerah. Happiness is the best medicine.